Masih dalam kisah 365 kisah akhlak terbaik dengan buku yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Marzuq. Adik-adik yang ada di rumah, kali ini cerita yang akan Kak Nini sampaikan tentang fabel atau binatang. Nah, ceritanya atau judulnya adalah Musang dan Gagak. Wah, adik-adik tahu nggak musang itu apa? Iya, musang, gagak, dan binatang lainnya adalah ciptaan Allah. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Nah, semua adalah ciptaan Allah. Baik, sekarang Kak Nini bacakan ya ceritanya. Suatu ketika, seekor burung gagak sedang mendapatkan sepotong keju. Aku akan terbang ke dahan pohon itu dan di sanalah aku akan memakannya. Kuak, kuak. Wah, ini lezat sekali kejunya. Tiba-tiba seekor musang melihat gagak beserta potongan keju yang masih berada di paruhnya. Sebenarnya musang ingin mendapatkan keju itu, tapi kalau dia meminta kepada sang burung gagak ini terkenal sangat pelit sekali. Dia tidak mau berbagi. Tentu saja musang tidak akan mendapatkan keju itu. Sia-sia usaha permintaannya kepada si gagak. Maka musang pun lalu mendapatkan akal. Aha, aku akan mendapatkan bagian keju itu dengan caraku. Adik-adik, tahu tidak apa yang dilakukan oleh musang? Musang menyapa gagak. Wahai burung gagak, alangkah indahnya penampilanmu. Wah, gagak, suaramu pasti akan indah seindah penampilanmu. Lihat, tubuhmu sangat gagah. Warna bulu-bulumu sangat mempesona. Tentu kami penghuni hutan ini akan senang jika menobatkan kamu sebagai raja burung. Mendengar pujian dari musang, gagak kemudian menoleh sambil merasa bangga dan dia mulai sombong. Dia berpikir, Oh, iya ya. Kalau aku mengeluarkan suara terbaikku, wah, sebenar sekali apa yang dikatakan oleh musang. Tentu penghuni hutan di sini akan menobatkan aku sebagai raja burung. Burung-burung yang lain pasti kalah. Nah, gagak senang mendengar pujian itu dan dia jemawa. Jemawa itu sombong. Dia berbangga diri, berbangga hati, takabur. Nah, boleh tidak adik-adik seperti itu? Tidak boleh. Hatinya sangat bahagia mendapatkan atau mendengar gelar raja burung. Kemudian gagak bilang sambil tetap membawa di paruhnya itu membawa keju. Dia bilang, Tentu saja aku akan berkicau. Tunggulah kicauanku yang paling bagus, kata gagak. Kemudian dengan bangga dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Plak, 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 plak. Gagak membuka paruhnya dan dia mulai berkicau. Keju yang ada di paruhnya tentu saja terjatuh. Plak, 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 plak. Kuak, kuak, kuak. Kejunya terjatuh dan secepat kilat si musang segera mengambil keju yang akan jatuh ke tanah. Dia menangkapnya dengan sigap. Wah, aku mendapatkan keju yang paling lezat tadi. Terima kasih gagak. Makanya jangan sombong. Kalau sombong kamu akan rugi. Rugi, kejunya aku makan. Si musang berlari sambil mengunyah keju yang ada di mulutnya. Gagak merasa tertipu karena dia sudah berlaku sombong dan berbangga diri.
Nah, adik-adik yang ada di rumah, Gagak akhirnya tidak mendapatkan makanan atau keju yang sudah diperolehnya tadi. Dia menyesal. Sejak saat itu, akhirnya Gagak mulai berhati-hati. Gagak tidak terpengaruh dengan pujian orang lain. Gagak juga tidak terpengaruh dengan kesombongan diri. Nah, adik-adik yang ada di rumah, cerita tentang Gagak dan Musang tadi mengajarkan pada kita kalau kita itu harus menjadi anak yang rendah hati, anak yang senantiasa menjaga supaya hati kita tidak menjadi orang-orang yang takabur, tapi menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong. Dan jangan lupa, jangan berbohong seperti si Musang. Si Musang itu ngeprank. Nah, ngeprank temannya akhirnya mendapatkan sesuatu dengan jalan yang tidak baik. Musang tentu saja makan kejunya enak, tapi akibatnya dia sakit perut. Nah, adik-adik yang ada di rumah, itu tadi cerita dari Kak Nini. Lain kali ketemu lagi dengan cerita yang berbeda. Masih banyak loh, 365 kisah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jika bermanfaat boleh dibagi dan boleh dibagikan kepada teman-teman atau yang lainnya. Kalian juga boleh berbagi cerita bersama teman-teman seperti Kak Nini kalau sedang bercerita. Semoga bermanfaat dan jangan lupa senantiasa sehat, semangat, dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.